Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini adalah Jumat Agung, di mana seluruh umat Kristiani di muka bumi ini akan memperingati hari kematian Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita masuki ibadah Jumat Agung ini, dan biarlah mata rohani kita terus kita arahkan mengenang kematian Dia di Golgota. Mari kita angkat pujian, di keheningan ku ucapkan janji. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiamu, kesetiaanku, kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiamu, kesetiaanku, berpadu indah di hati Bapa bila waktu ini, bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajah
pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiamu, kesetiaanku, berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah Agungmu, puaskan kerinduanku. Bila waktu ini, bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah Agungmu, puaskan kerinduanku, puaskan kerinduanku, puaskan kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau himpunkan umat-Mu di tempat ini untuk kami memperingati kematian-Mu di kayu salib. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Engkau yang memperhatikan hidup anak-anak-Mu, umat-umat-Mu. Berbicara kepada setiap kami untuk kami boleh menerima berkat surgawi yang akan meneguhkan dan menguatkan kami di dalam kami menjalani hidup kekristenan ini. Buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri akan berbicara lewat hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini ya, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung tanggal 10 April ini. Dan biarlah lewat
ibadah yang kita kerjakan pada sore hari ini, kita akan mendapatkan berkat rohani yang akan menguatkan dan mengukuhkan kita semua. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan peristiwa besar yang tidak pernah dilupakan oleh semua makhluk di bawah kolong langit ini. Bahkan orang non-Kristen pun tahu hal ini. Dan setiap tahun orang percaya memperingati hari yang sangat istimewa ini. Ya. Dari tahun ke tahun kita selalu memperingati hari kematian Tuhan ini dengan ibadah yang disebut dengan Jumat Agung. Ya, mungkin kita sudah ada puluhan kali, ya, mungkin banyak di antara kita yang sudah puluhan kali mendengar khotbah tentang kematian Tuhan ini. Ya, sudah puluhan kali kita mendengar khotbah tentang kematian Tuhan ini. Ya, tetapi ironisnya masih banyak orang percaya yang belum bisa menangkap pesan yang kuat dari peristiwa kematian Tuhan ini. Ya, memang tidak semua, tetapi rasanya masih cukup banyak orang percaya belum bisa menangkap pesan yang kuat dari peristiwa kematian Tuhan di kayu salib ini. Ya. Jadi berita kematian Tuhan ini hendaknya menyadarkan setiap kita orang percaya untuk kita terus merenungkan hal ini. Bahkan kita menjiwai peristiwa ini. Ya, dengan kita menjiwai peristiwa ini, kematian Tuhan di kayu salib ini, kita akan memiliki cara pandang yang benar di dalam memandang hidup kekristenan. Ya, nanti kita akan lihat, ya, apakah benar semua orang Kristen yang sudah mendengar khotbah tentang kematian Tuhan berpuluh-puluh kali ini menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, kita akan lihat nanti. Ya. Jadi peristiwa kematian Tuhan di kayu salib ini membuat kita orang percaya mestinya memiliki cara pandang yang benar tentang kekristenan. Ya. Jadi dengan mengerti kenapa Tuhan mati, ya, implikasinya bagi kita orang percaya apa? Implikasinya. Ya. Jadi kalau kita udah mengerti Tuhan mati karena ini, implikasinya seperti ini, dan kita harus meresponi seperti ini, kita memahami dan kita persoalkan hal ini, maka sedikit demi sedikit nanti cara pandang kita akan menuju ke arah cara pandang yang benar. Ya. Yang harus dipahami oleh semua orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah bahwa ketika Tuhan Yesus ada di bumi, ya, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dia mengenakan tubuh jasmani seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jadi Tuhan Yesus mengenakan tubuh jasmani, tubuh manusia. Artinya Tuhan Yesus juga seperti kita bisa merasakan lapar, ya, juga bisa menangis, juga bisa marah, juga bisa merasakan kesakitan. Bahkan Tuhan Yesus juga bisa berbuat dosa. Tetapi ternyata yang mulia Tuhan Yesus memilih untuk tidak berbuat dosa. Nah, ini yang membedakan antara yang mulia Tuhan Yesus ini dengan kita orang percaya. Ya. Jadi lewat ibadah kematian Tuhan, ya, ibadah Jumat Agung ini, saya akan menyampaikan paling tidak ada dua hal penting yang harus kita ingat, yang harus terus kita renungkan dari peristiwa kematian Tuhan di kayu salib. Ada dua hal yang penting yang Bapak Ibu Saudara tidak boleh melupakan hal ini. Ya, mungkin ada lebih dari dua, tetapi paling tidak pada kesempatan hari ini saya akan mengingatkan dua hal penting ini yang harus menjadi pemahaman kita. Yang pertama adalah kematian Tuhan di kayu salib itu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang taat kepada apa yang digariskan oleh Bapa di surga. Jadi dia taat. Ya.
Dia belajar taat bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan ini yang mestinya menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ya. Taat ini berbicara tentang penurutan seseorang terhadap perintah atau aturan yang sudah digariskan. Ya, jadi kalau taat ini berbicara tentang penurutan seseorang terhadap perintah atau aturan yang sudah digariskan. Dan taat ini tidak bersyarat, apapun resikonya harus dikerjakan. Taat. Ya. Nah, inilah yang membedakan Tuhan Yesus dengan Lucifer, malaikat yang jatuh karena ketidaktaatannya. Ya. Jadi ingat, ketaatan Tuhan Yesus ini menjadi teladan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ini ketaatan seperti apa yang harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari hidup kita ini? Ini yang harus kita persoalkan. Ya. Nah, taat ini kita harus bisa membedakan taat yang dipahami oleh umat Perjanjian Lama dan taat yang dipahami oleh umat Perjanjian Baru. Kita harus paham, kalau umat Perjanjian Lama, ketaatan mereka, ketaatan umat Perjanjian Lama hampir selalu dihubungkan dengan berkat-berkat jasmani, sesuatu yang jasmani. Kalau mereka taat, mereka akan mendapat berkat. Kalau mereka taat, umat Perjanjian Lama taat, mereka akan mendapatkan berkat. Mereka akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Mereka tidak akan dipermalukan. Ya. Jadi taat bagi umat Perjanjian Lama itu selalu dihubungkan dengan sesuatu yang jasmani. Ya. Panennya yang berhasil, menang perang karena Tuhan yang menyertai. Ya, selalu berkenan dengan sesuatu yang jasmani. Sebaliknya, kalau mereka tidak taat, nah, kalau umat Perjanjian tidak taat, maka mereka akan mendapatkan laknat atau kutuk. Penghukuman yang akan mereka alami. Ya. Panennya gagal, kena wabah, musibah, sakit penyakit, kalah perang, menjadi orang buangan. Itu wujud dari ketidaktaatan umat Perjanjian Lama. Nah, berbeda dengan umat Perjanjian Baru. Ketaatan bagi umat Perjanjian Baru tidak selalu bisa dihubungkan dengan berkat-berkat jasmani. Tidak. Ya. Ya, taat bagi umat Perjanjian Baru, bagi umat Perjanjian Baru tidak selalu dihubungkan dengan berkat jasmani. Bahkan mereka yang hidupnya taat, tidak jarang justru mereka mengalami ketidaknyamanan dalam hidup ini. Ya, kalau mereka taat, pegang kebenaran firman Tuhan, mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, dia nggak menyimpang ke kiri atau ke kanan, mereka menjadi orang-orang yang bisa tidak nyaman menjalani hidup ini. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan mau hidup taat, mereka harus menuruti apa yang diajarkan Tuhan, memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib dan menyangkal diri itu yang harus dikerjakan umat Perjanjian Baru. Nah, kalau umat Perjanjian Baru taat mengerjakan hal ini, mereka tidak mungkin nyaman dalam hidupnya. Mereka harus siap direnggut kenyamanannya demi melakukan kehendak Tuhan yang dia pahami. Jadi berbeda taatnya umat Perjanjian Lama dan umat Perjanjian Baru. Sementara ya, bagi umat Perjanjian Baru, mereka yang tidak taat, ingat, orang-orang Kristen yang hidup di dalam zaman kemurahan ini, ya, dalam Perjanjian Baru ini, yang hidupnya tidak taat, justru mereka adalah orang-orang yang bisa menikmati keindahan dunia. Ya, mereka bisa menggelar hidup semau yang dia inginkan. Jadi seperti liar.
Dia menggelar hidup seperti yang dia inginkan. Mau kemana, kemana saja. Mau beli apa saja. Ya, toh dia punya uang. Memang mungkin orang-orang seperti ini tidak melukai sesamanya. Mungkin orang-orang seperti ini tidak berbuat dosa menurut kacamata dunia. Tidak dosa mungkin. Orang ini uang saya sendiri terserah, mau saya apain, saya pergunakan untuk apa terserah. Ya, saya mau liburan dengan keluarga, liburan saja. Ya, ada saudara dekatnya sakit lah, perlu pertolongan, dia bisa nggak ambil pusing. Nah, orang-orang yang tidak taat ini bisa menikmati keindahan dunia. Dia bisa menjalani kebebasan hidup ini seperti yang dia mau. Nah, masalahnya dia tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya. Pesta itu pasti akan berujung. Kalau mereka adalah orang percaya yang diberikan kecukupan secara jasmani oleh Tuhan dan mereka menggunakan kekayaan mereka menggunakan keuangan mereka untuk menuruti keinginan daging mereka yang tidak ada yang kontrol sama sekali, ya sudah. Di akhir hidup nanti ada hitung-hitungannya. Dan orang seperti ini mestinya harus ada yang mengingatkan. Ingat, pesta itu akan berakhir. Kematian itu pasti menanti setiap orang. Setiap orang pasti akan ada di ujung maut. Nah, itu harus diingatkan. Ya. Masalahnya adalah orang-orang dengan kekuatan jasmani yang seperti ini jarang mau mendengar nasihat orang lain. Orang tuanya pun mungkin tidak didengar. Nah, mimbar gereja ini mestinya harus menyuarakan hal ini. Jangan silau dengan orang-orang yang diberkati secara jasmani, sekalipun mereka adalah orang-orang yang menopang pekerjaan Tuhan di gereja. Harus diingatkan. Ya. Jangan mereka menggunakan kekayaan yang dipercayakan Tuhan ini untuk sesuatu yang bisa menjerumuskan mereka. Mereka terjerat oleh perangkap yang dipasang iblis. Sekali lagi saya mengatakan mungkin mereka ini bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang rusak. Ya, artinya bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan pezina, bukan pembunuh, bukan. Mereka orang-orang baik saja. Tapi orang-orang baik yang berjalan sesuai dengan keinginan dagingnya. Ya. Menuruti keinginan daging itu tidak selalu jahat. Banyak hal yang dikerjakan orang percaya itu kelihatannya rohani, tapi sebetulnya tidak rohani. Sebetulnya, ya, dikemas dalam bentuk pelayanan. Retreat ke sana, retreat ke sana, KKR, boleh-boleh saja, bagus. Tapi apakah dari setiap kegiatan ini ujungnya akan membuat mereka yang terlibat di dalamnya itu bertumbuh rohaninya, menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang diadakan ini justru dikehendaki oleh beberapa orang karena dia bisa mengambil keuntungan dari kegiatan itu yang dikemas dalam bentuk pelayanan, tapi sebenarnya dia menikmati keuntungan jasmani dari kegiatan itu. Nah, ini pun keinginan daging, ya, karena ujungnya tidak membuat orang jadi lebih takut akan Tuhan, tidak membuat orang untuk lebih mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, tidak membuat orang untuk lebih ingin hidup suci, tapi dia hanya menjalani rutinitas ini dengan tanpa tujuan yang jelas. Ya, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, orang yang taat itu harus memiliki landasan kebenaran firman yang kuat. Kita mau taat. Tapi taat, orang yang taat harus dilandasi oleh kebenaran firman yang kuat dan benar. Kalau tidak, maka ketaatan seperti ini bisa membawa orang pada arah yang salah.
Kelihatannya dia ke gereja. Iya, ke gereja, benar ke gereja. Bukan ke tempat pelacuran, bukan ke tempat pejudian. Ya. Tetapi kenyataannya tidak berubah sama sekali karakternya. Duniawinya masih kuat. Ya. Ucapannya masih mudah melukai orang. Ya, murah hatinya belum nampak. Ngalahnya tidak pernah kelihatan. Dia taat, dia rajin, bahkan ambil bagian dalam pelayanan. Nah, ini taat yang tanpa pengertian yang benar. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, ini kerinduan Paulus terhadap orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Ya, terus Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Sampai Paulus mengatakan, aku tahu sendiri siapa mereka. Paulus berani bersaksi, memberi kesaksian tentang mereka. Ya, terus bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, bukan untuk ilah yang lain. Dia giat ibadahnya, ya, persekutuannya. Dia menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, bukan pemabuk, bukan pejudi, bukan pezina, bukan pembunuh. Ini orang-orang yang memiliki standar moral umum yang luar biasa. Ya, terus tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Terus sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Jadi mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal kebenaran Allah itu mutlak diperlukan oleh siapapun kita. Terus dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, orang-orang yang taat, tetapi di dalam ketaatan ada agenda terselubung. Dia ingin membangun kebenarannya sendiri. Ya, saya ulangi. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, jadi dia tidak memahami firman Tuhan secara lengkap. Ya. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu firman Tuhan. Ya. Hal ini bisa kita lihat fenomena yang terjadi saat ini. Bisa kita lihat banyaknya orang hamba Tuhan yang dengan pengajaran ini, pengajaran itu, doktrin ini, doktrin itu. Ya, mereka bukan orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Mereka mengerti, tapi masalahnya adalah pemahaman mereka akan firman Tuhan itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Seringkali pengajaran atau doktrin yang dia pahami itu hanya didukung oleh beberapa ayat dalam firman Tuhan, beberapa ayat dalam Alkitab, dan mereka bisa mendeklar bahwa mereka yang paling benar. Ini yang membahayakan kita. Ya, ini yang membahayakan orang percaya. Makanya seringkali kita kelihatannya Kristen, kita bisa konflik dengan sesama Kristen. Karena apa? Yang satu pemahaman firman Tuhannya lengkap, yang satu kurang lengkap, yang satu sama sekali tidak lengkap. Tapi mereka taat pada guru mereka, panutan mereka. Bahwa apa yang kamu pegang ini yang paling benar, doktrin ini yang paling benar, pengajaran ini yang paling benar. Nah, ini yang repot. Ya. Mereka berangkat dari pemahaman yang tidak lengkap.
Nah, makanya kalau kita menjadi taat itu landasannya adalah firman Tuhan yang sangat kuat, tidak boleh setengah-setengah. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Harus kuat pemahaman yang kita pahami. Ya, jadi kalau misalnya ada orang-orang dengan pengajaran yang wah, pokoknya apa yang dia yakini itu yang paling benar. Harga mati untuk doktrin ini, harga mati untuk pengajaran ini salah. Harga mati itu mestinya sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, itu mestinya yang bisa kita ucapkan, itulah harga mati kita. Ya, jadi harga mati kita itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, itu harga mati kita, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Ya, jadi bukan yang lain. Karena kebenaran itu akan membawa orang dalam hidup dalam ketakutan. Kalau ayat kita itu kan seringkali menyebut Allah itu Bapa. Kalau kita menyebut Bapa, hendaklah kita hidup dalam ketakutan. Nah, selama ini orang menyebut Bapa tapi hidupnya seenaknya. Ya. Nah, hidup ketakutan inilah yang mestinya ada di dalam setiap diri orang percaya. Arti ketakutan di sini adalah takut berbuat dosa, takut melukai orang, takut merugikan orang, takut khususnya melukai Tuhan. Itu yang mestinya. Bukan mereka membabi buta memahami apa yang mereka pahami. Ya, ini repot. Nah, ketaatan ini harus dibangun. Tidak bisa seseorang tahu-tahu bisa taat. Ya. Seseorang tahu-tahu bisa taat, tidak bisa. Pasti dari hal yang sederhana. Dari hal yang paling sederhana meningkat, akhirnya dia bisa taat. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 5. Coba kita lihat Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ya, ia telah belajar menjadi taat, ya, dari apa yang telah dideritanya. Belajar taat. Jadi Tuhan Yesus bukan sekonyong-konyong menjadi orang yang taat. Oh tidak. Dia belajar. Jadi dia juga berlatih. Coba mari kita renungkan. Apakah kita menjadi orang-orang yang taat saat ini? Ya, tentu di depan tadi saya katakan, sebelum taat kita harus memiliki pemahaman firman Tuhan yang sangat benar, landasannya kuat. Baru taatnya yang benar. Kalau enggak nanti salah. Taatnya membela pengajarannya atau doktrinnya hanya didukung 1, 2 ayat, 5 ayat. Wah, repot gini. Ya, Tuhan Yesus belajar taat, ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi rupanya antara taat dan penderitaan itu tidak bisa dipisahkan. Ingat, taat dan penderitaan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menjadi orang-orang yang taat, ya, taat, kita sudah mengerti kebenaran, kita sudah memahami kebenaran, kita diperkaya dengan kebenaran-kebenaran yang cukup banyak, dan kita mau taat. Nah, kita mulai masuk dalam kehidupan yang cukup sulit. Iya, nggak ada orang taat itu leha-leha bisa senyum-senyum, nggak mungkin. Orang-orang yang mau taat, dia pasti akan dihadapkan dengan penderitaan demi penderitaan. Maka di sini dikatakan belajar. Kita pun harus belajar, mulai dari hal yang paling sederhana. Taat ibadah, taat membawa persembahan, taat menghormati orang tua,
taat untuk menghormati orang yang lebih tua, taat kalau Alkitab katakan, kamu ampuni sesamamu. Kita harus mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, itu bukan orang yang taat. Ya. Apalagi kalau yang ekstrem lagi, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu lebih ekstrem lagi. Tapi kalau kita mau taat ya itu, makanya taat itu tidak bisa dipisahkan dengan penderitaan. Jadi kalau orang itu mau taat, pasti dia akan menghadapi penderitaan demi penderitaan. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling ekstrim. Nah, Tuhan Yesus ini dari mulai dia dicaci maki, diludahin, disiksa secara fisik. Dari sepanjang Via Dolorosa dia dipermalukan. Dan diakhiri dengan kematiannya di kayu salib. Itu untuk menunjukkan ketaatan. Jadi kalau kita berbicara ketaatan itu tidak bisa dipisahkan dari penderitaan, tidak bisa. Sementara kenyataannya banyak orang percaya yang disindir sedikit aja, udah kepanasan. Padahal Alkitab mengatakan ditampar pipi kiri aja kita kasih pipi kanan, apalagi cuma disindir. Ya. Tidak diperlakukan seperti yang dia kehendaki, udah protes, ngambek. Kan gue yang lebih tua di sini, masa nggak dihormati? Misalnya, ngambek. Ya, tidak dipercayakan jadi pelayan di acara-acara besar, misalnya dia tidak ditunjuk jadi leader pada Jumat Agung atau Paskah, nggak jadi leader, nggak main musik, ngambek dia. Masa mau begitu mau dibilang taat? Itu kalau kita pikir secara logika, secara nalar, tidak ada menderitanya sama sekali. Kan secara fisik nggak menderita, hanya perasaanmu yang terganggu. Nah, banyak orang-orang itu yang memanjakan perasaannya. Saya mendingan kehilangan duit deh, tapi jangan perasaan saya diganggu. Pasti banyak orang seperti itu. Harga dirinya nggak mau direndahkan. Ya, jadi kalau kita mau belajar, belajarlah seperti Tuhan. Dikejar-kejar, lari, dipermalukan, diludahi, komplit. Apa yang dialami Tuhan komplit sampai kematiannya di kayu salib. Ya. Apakah Tuhan tidak bisa menghindar dari kematian? Bisa. Bahkan ketika bala tentara itu mendatangi atau menangkap dia dengan memperlakukan tidak wajar, dia katakan, apa saya tidak bisa memanggil bala tentara malaikat untuk menghabisi mereka? Bisa, tapi Tuhan Yesus memilih tidak melakukan. Dia memilih untuk taat, sekalipun itu harus diakhiri dengan kematian di kayu salib. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, belajarlah taat dari hal yang paling sederhana, mengalah. Ya, anak-anak muda ingat mengalah. Jangan mudah tersinggung. Ya, jangan mudah tersinggung. Jangan egois. Ya, ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, maka saya agak lama berbicara tentang ketaatan ini, karena banyak orang nggak taat. Karena seperti yang Alkitab katakan, taat itu tidak bisa dipisahkan dengan penderitaan. Yang kedua, bahwa kematian Tuhan itu menebus hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kamu telah ditebus. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ini jelas. Kematian Tuhan di kayu salib
itu menebus dosa semua makhluk di bawah kolong langit. Ingat, menebus semua makhluk di bawah kolong langit, bukan hanya orang Kristen yang ditebus. Dan ayat ini jelas mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kematian Tuhan di kayu salib itu menebus kita. Itu pembayaran yang lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Artinya janganlah kamu hidup menurut standar manusia pada umumnya. Ya, jangan kita hidup menurut standar manusia pada umumnya. Jadi kematian Tuhan itu menjadikan kita itu dibelenggu oleh kehendak Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang yang liar, mau melakukan apa melakukan saja. Tidak boleh. Ini jelas ditebus, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan lewat korban di kayu salib ini yang harus kita pahami. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami banyak orang. Ya, terus terang. Ya. Terus terang banyak orang yang tidak memahami hal ini. Orang tidak memahami, sudah ditebus tapi hidupmu suka-suka. Prihatin, saya bukan orang yang sempurna. Saya juga masih seringkali menuruti keinginan daging saya. Dan memang saya terus berjuang ya. Sekarang ini hari-hari ini saya berjuang bagaimana saya untuk tidak tergantung pada satu pemberitaan. Ya, artinya saya dulu kan mesti lihat ini, mesti lihat ini, mesti lihat ini. Nah, itu seolah-olah saya mengatakan nggak bisa nggak. Jadi ada keharusan. Padahal itu saya pikir nggak harus juga. Tapi baca Alkitab ya itu yang harus, berdoa itu yang harus. Ya, seringkali kita mengharuskan sesuatu yang tidak harus kita haruskan. Bahkan yang mestinya kita haruskan, kita wajibkan, itu tidak kita wajibkan. Ya, jadi penebusan ini jelas, kita ditebus. Artinya ditebus, hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Kita sudah bukan milik kita lagi. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 1. Ya, Filipi pasal 1 ayat yang ke 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus, Ya. dan mati adalah keuntungan. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, ini pengakuan dari seorang rasul yang luar biasa. Ya, Rasul Paulus, kalau saudara tahu sejarahnya rasul yang satu ini, dia dulu menjadi orang penganiaya pengikut Kristus. Rasul Paulus tapi bukan orang yang jahat. Ya, Paulus ini termasuk orang-orang yang membela kebenaran tapi dengan cara yang salah. Dia membela Allahnya tetapi dengan cara yang salah. Ya, jadi dia membela ajarannya. Taurat yang dipahami itu dibela mati-matian sehingga dia tidak bisa nerima kalau ada sosok lain yang mengajarkan filosofi yang berbeda dengan yang dia pahami. Maka dia menentang. Tapi akhirnya dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Dia memiliki pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Dan setelah dia memiliki pengalaman rohani yang luar biasa dan dia mengerti hal ini, dia bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ya. Jadi mestinya statement ini mestinya harus diucapkan oleh semua orang percaya. Berat sih, tetapi paling tidak orang percaya harus diingatkan oleh ucapan Paulus ini. Ya,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus adalah hidup untuk kepentingan Tuhan Yesus. Jadi hidup adalah Kristus. Ya, jadi mari kita koreksi hidup kita. Apakah hidup kita yang kita jalani saat ini hidup untuk Kristus atau bukan? Mari kita persoalkan. Mari kita persoalkan. Hidup yang kita jalani saat ini apakah hidup untuk Kristus? Yang di ayat dari 1 Korintus tadi dikatakan bahwa kita adalah orang-orang tebusan yang mestinya sudah tidak berhak memiliki hidup kita sendiri, tidak berhak. Tapi kenyataannya kita masih seringkali menjalani hidup seperti yang kita mau. Ya. Paulus memberikan pilihan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi akhirnya Tuhan memimpin Paulus untuk dia harus hidup sekian lama, karena dia akan dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ini mestinya sama dengan Bapak Ibu saudara dan saya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menebus dosa kita, tetapi di balik itu, ya, dosa kita ditebus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita ditebus. Tapi di balik itu, kita harus menyadari bahwa hidup ini sudah bukan milik kita lagi. Ya, hidup ini sudah bukan milik kita lagi. Ya, ini yang mestinya harus dipahami banyak orang percaya. Masalahnya tidak banyak kita diingatkan hal ini. Ya, coba kita lihat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, kematian di sini itu berbicara tentang kematian dari keinginan daging. Kematian Tuhan itu bukan hanya mati di kayu salib, tapi Tuhan itu sudah mati sebelum mati. Dia sudah tidak punya keinginan apa-apa. Nah, ini diajarkan pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita mati sebelum mati. Jadi kita mematikan keinginan daging ini sebelum kita benar-benar mati secara jasmani. Nah, ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ini yang tidak mudah. Ya, orang bisa ke arah sana itu pasti orang harus lewat kebenaran, harus memahami kebenaran-kebenaran yang memang sangat memberkati dia. Ya, ini persekutuan dengan kematiannya. Tuhan itu sosok yang mati. Artinya mati sebelum mati. Sebelum disalibkan pun dia sudah mati. Artinya mati dari segala keinginan daging. Dia nggak punya keinginan apapun. Ayat lain katakan, makananku mengerjakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Coba dilihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 4. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, makananku, terjemahan mengatakan berkatku,
rezekiku melakukan kehendak Dia, memutus aku dan menyelesaikannya. Dari ayat ini kita bisa mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus, apa yang ada di dalam benak Tuhan Yesus. Tidak ada keinginan lain kecuali bagaimana Tuhan ini terus tahu kehendak Dia. Dia tahu kehendak Dia dan menyelesaikan. Nah, ini sebetulnya ini yang harusnya kita contoh. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang tebusan, orang-orang yang sudah ditebus, yang Alkitab katakan hidupku sudah bukan milik aku lagi. Ya, hidupku bukan milik aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Jadi kalau Kristus di dalam aku, ya pasti yang ada di dalam diri kita, ya irama kehidupan seperti yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus saat itu. Ya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini mestinya idealnya. Nah, saya sendiri yang menyampaikan hal ini juga belum sempurna, masih harus berjuang, masih harus banyak berjuang. Jujur ya, jujur saja, setiap kita pasti punya keinginan. Saya juga masih ada keinginan. Ya, sekalipun keinginan saya itu bukan sesuatu yang akan membuat saya terus berbuat dosa, enggak juga sih. Tapi yang harus dipertanyakan adalah apakah keinginan saya ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu yang dipersoalkan. Itu yang harus kita persoalkan. Bapak Ibu Saudara juga harus mempersoalkan apakah keinginan Bapak Ibu Saudara itu juga apa yang diinginkan Tuhan. Jangan sampai apa yang kita inginkan itu sebetulnya Tuhan mengatakan kamu jangan menginginkan itu. Bisa rusak kamu. Kamu bisa nggak bertumbuh imanmu. Kamu bisa dibelokkan fokus hidupmu. Ya, kalau kita tidak sadar keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita itu bisa membelokkan perjalanan iman kekristenan kita, bisa dibelokkan. Ya, orang-orang yang workaholic, jadi kerja yang tidak mengenal waktu, wah seolah-olah kalau boleh dia minta waktu hari itu jangan 24 jam, kalau bisa 36 jam. Saking, waduh, kerjanya luar biasa. Ya, kerjanya luar biasa, dia gila kerja. Dan saya pernah dengar ya, memang tidak langsung dengar, tapi pernah dengar ada seorang atasan atau seorang pimpinan itu mengatakan begini, you kerja itu harus semangat, harus all out, sampai pasangan hidupmu komplain. Jadi kalau istrimu, suamimu, anak-anakmu itu belum komplain tentang pekerjaanmu, kamu belum bekerja secara sungguh-sungguh. Wah, saya dengar gila juga nih, ada konsep hidup seperti itu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya saudara kerja, kalau istrinya nggak komplain, itu belum kerja. Jadi kita kerja sampai istri kita, anak kita komplain, kamu nggak ada waktu, nah itu baru kerja. Kalau belum komplain itu namanya belum kerja. Waduh, pusing saya. Itu ada gitu. Dan mungkin memang ada orang-orang seperti itu. Tapi kan kita nggak seperti itu. Harus ada waktu untuk istri, harus ada waktu untuk Tuhan, untuk anak, dan yang terpenting adalah harus ada waktu untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Nanti Tuhan akan mengajar kepada setiap kita seberapa porsi yang harus kita gunakan untuk pekerjaan di kantor, usaha yang kita rintis. Ya, tapi jangan sampai konsep ini dianut oleh orang percaya. Jadi kalau kamu kerja sampai pasangan hidupmu itu komplain, protes maksudnya, jadi sampai istrinya anaknya protes, "Pak kok ini?" Nah, itu baru kerja. Kalau dia belum komplain itu belum kerja. Kan heran kita lihat begitu konsep pemikiran seperti itu. Itu mau jadi apa orang kayak gitu? Dia membanggakan dengan karirnya dia selama di bumi. Seberapa lama sih karirnya di bumi? Tidak lebih dari 5-10 tahun. Habis itu ujung maut menanti dia. Mau ngapain?
Sementara hubungannya dengan pasangan hidupnya nggak bagus, dengan anak-anaknya nggak bagus, dengan cucu menantunya nggak bagus, di mana letak bahagianya? Apalagi dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mengerti kebenaran-kebenaran ini, arti penebusan ini, kita menjadi orang-orang yang memang hidup bagi Kristus. Satu ayat lagi, 1 Korintus 10, ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-30. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Nah, harusnya ayat ini dimengerti oleh semua orang percaya, mulai dari remaja, dewasa muda sampai tua, kita mengerti ayat ini. Makan, minum, melakukan apa saja untuk kemuliaan. Dikatakan apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ada untuk kemuliaan kita sendiri, nggak ada. Tidak ada. Jadi kalau konsep hidup orang percaya seperti ini, dia pasti akan menjalani hidup ini dengan sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Dia makan tidak sembarangan. Makanan ini memuliakan Allah tidak? Apakah dengan makanan ini saya akan menjadi lebih sehat? Ya. Apakah minum ini menjadikan saya lebih sehat? Menjadikan saya lebih sehat dan bisa dipakai oleh Tuhan dalam rentang waktu yang lama? Apakah ucapan saya ini melukai orang? Ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Dan hendaknya dalam ibadah Jumat Agung pada sore hari ini saya terus mengingatkan, ingat arti penebusan. Saudara sudah tidak berhak memiliki hidup saudara lagi. Hidupku yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apapun yang aku lakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, bagaimana kita menerjemahkan kebenaran ini dalam kehidupan nyata kita? Nah, itu yang paling berat. Saya yang ngomong ini, saya yang khotbah ini, saya juga masih sering salah. Masih sering salah. Tetapi bukan berarti saya tidak boleh mengkhotbahkan hal ini. Waduh, kalau nggak berani khotbah ini, nanti jemaat mendengar khotbah seperti apa nanti? Ya, dengan keterbatasan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, saya harus menyampaikan hal ini. Dan perjuangan yang terberat bagi saya adalah memberikan contoh bagi jemaat. Itu yang terberat, itu yang paling berat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mendengar kebenaran firman ini, dan Bapak Ibu merasa didewasakan rohaninya, bertumbuh rohaninya, Bapak Ibu Saudara memiliki beban yang berat, karena Bapak Ibu Saudara harus menjadi contoh di rumah. Contoh buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat cucu menantu, menjadi contoh. Berat. Tadi di awal saya katakan, kalau kita mau taat, tidak bisa dipisahkan dengan penderitaan. Tuhan Yesus taat, menderita. Kita taat, siap menderita. Ya. Tapi jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Hidup di bumi ini tidak lama, 70-80 tahun. Tetapi hidup di balik kematian itu yang tiada berujung. Kita berjuangnya di situ. Yang kita perjuangkan adalah kehidupan setelah kematian. Itu yang kita perjuangkan. Nah, penebusan Kristus, penebusan Tuhan Yesus lewat kematiannya di kayu salib, pintu masuk kita untuk kita
merancang, kita memperjuangkan kehidupan setelah kematian. Karena tanpa kematian Tuhan, ingat, tanpa kematian Tuhan di kayu salib, sebaik apapun orang berbuat, dia tetap dibuang ke api kekal. Karena tidak ada yang menebus. Ya, jadi sebaik apapun orang, tanpa Tuhan Yesus tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, semua masuk penghukuman. Semua masuk penghukuman. Ya, ini yang harus ada di benak kita. Maka di dalam kekristenan dikenal sebagai kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, kasih karunia, kematian Tuhan itu kasih karunia. Kita belum lahir, Tuhan sudah mati. Kita bukan Kristen, kita non Kristen, Tuhan juga mati, sudah nebus. Justru dengan kematian Tuhan di kayu salib baru ada penghakiman. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman. Semua orang mati, sebaik apapun dia, masuk penghukuman, masuk api kekal. Ya. Jadi dengan pemahaman ini kita justru tidak enak-enak. Wah, kita kan sudah ditebus. Bukan itu masalahnya, kamu ditebus, hidupmu juga dirampas oleh Tuhan. Hidupmu harus kamu persembahkan untuk kemuliaan Allah. Baik makan, minum, atau melakukan apa saja. Nah, ini yang harus kita renungkan. Bagaimana kita menerjemahkan ini di dalam hidup nyata kita sehari-hari. Bagaimana keadaan kita di kantor? Sudahkah di kantor kita menjadi orang-orang yang bisa mengalah? Sudahkah di kantor kita menjadi orang-orang yang disiplin waktu? Menjadi atasan yang mengasihi bawahannya, menjadi bawahan yang tunduk dan taat pada atasannya. Sudahkah kita di rumah menjadi orang-orang yang bisa mengampuni sesama? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, arti kematian Tuhan itu jangan kita hanya menerima hanya satu sisi saja. Wah, enak kita ditebus, tapi sisi yang lain kita nggak mau tahu. Ya, kalau kamu tebus, hidupmu telah ditebus, dibayar lunas, maka hidup yang kamu jalani harus hidup bagi Kristus. Itu yang harus dipahami. Itu yang harus dipahami. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ya, apapun yang aku lakukan, baik makan, minum, atau melakukan apa saja, itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu orang-orang Kristen yang memahami arti penebusan. Ya. Jadi jangan kita tiap tahun mendengar khotbah mendengarkan khotbah tentang kematian Tuhan di Jumat Agung, tapi pemahaman kita cetek. Ya, bahkan peragaan hidup kita tidak lebih baik dari orang-orang dunia, tidak lebih baik dari orang-orang non-Kristen. Itu memalukan. Mereka bangga dengan sebutan bahwa aku anak tebusan. Iya, memang kamu anak tebusan. Saudara dan saya adalah anak-anak tebusan. Tapi ingat, di balik itu kita harus bisa mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah. Ya. Ini yang terus saya suarakan. Ya. Kalau itu berat dong Pak jadi orang Kristen. Dari dulu memang berat. Dari dulu memang berat. Ya. Jadi Kristen itu bukan berat, sangat berat. Karena Tuhan sudah tentukan standarnya. Ya, masalahnya adalah tidak banyak orang percaya, tidak banyak orang Kristen yang mengerti standar yang ditentukan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Tidak mengerti standarnya. Standarnya apa? Ke gereja, bawa persembahan, bawa perpuluhan, melayani. Titik. Itu dikira standarnya. Salah. Standarnya bukan itu. Standarnya kita harus sempurna seperti Bapa di surga dan serupa dengan Tuhan Yesus. Semampu yang bisa kita raih, mari kita raih, kita perjuangkan. Tuhan mengerti hati kita. Tuhan sangat tahu isi hati kita. Apakah saudara sedang berjuang untuk menjadi lebih baik dari hari lepas hari, atau saudara menjalani hidup ini dengan begitu cuek? Tuhan tahu. Nah, ini yang paling bahaya. Ini paling bahaya. Ya, jadi saya seringkali katakan, ingat, Tuhan Maha tahu. Ya, bahwa bahkan apa yang belum kita ucapkan, kita katakan, Dia sudah tahu.
Di sini yang membuat saya juga akhir-akhir ini seringkali merenung, waduh, betapa jauhnya kehidupan yang saya jalani ini dari kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jauh. Tapi saya akan terus berjalan, saya akan terus melangkah. Ya, memang saya masih aktif di pekerjaan, tetapi ada positifnya juga. Di tengah-tengah pekerjaan yang saya geluti, yang saya jalani ini, saya seperti pisau yang diasah. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang kadang-kadang yang membuat kita tidak nyaman, tapi kita harus tetap menjaga diri kita supaya kita tetap nyaman. Ya, jadi demikian Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan supaya dengan memahami arti penebusan ini hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang liar, orang-orang seolah-olah tidak mengerti arti penebusan. Jangan. Kita harus menjadi orang-orang yang sangat mengerti, dan harus kita terjemahkan lewat kehidupan nyata kita. Di mana kita berada, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana kita berada, kita tidak menjadi batu sandungan. Dan satu hal yang saya ingatkan, yang paling penting, yang pertama, sebagai orang percaya yang bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi pribadi yang merugikan orang lain secara materi. Ingat, jangan sampai kita menjadi pribadi orang Kristen yang merugikan secara materi buat orang lain. Lebih baik kita hidup kekurangan atau pas-pasan daripada kita nipu, kita bohong. Ya, jangan merugikan orang lain secara materi. Yang kedua, jangan merancang kejahatan di dalam benak pikiran kita. Jangan merancang kejahatan. Jangan merancang kejahatan. Kita ditebus oleh Tuhan, kita persembahkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdoa. Di jalan terjal berdebu, di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, juru selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, juru selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Musik angkat pujian ini. Dan saya ajak Bapak Ibu saya untuk merenungkan kebenaran ini. Ada dua hal yang harus Bapak Ibu saya ingat dalam ibadah sore hari ini. Satu, ketaatan Tuhan Yesus yang harus menjadi teladan kita. Dan kita tahu bahwa ketaatan tidak bisa dipisahkan dari penderitaan.
Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Sudah seberapa jauhkah saudara baik orang percaya berani menderita seperti Tuhan menderita? Ini tantangan yang harus kita jawab dalam hidup kita masing-masing. Kalau hanya saudara diperlakukan tidak adil, itu bukan penderitaan. Kalau hanya saudara dirugikan secara materi yang tidak seberapa nilainya, itu bukan penderitaan. Pikirkan, renungkan. Ketaatan apa yang sudah saudara kerjakan yang membuat saudara benar-benar menderita, tetapi saudara mampu melakukan itu. Dan kalau sudah mampu melakukan itu, maka saudara akan menjadi orang-orang yang terhitung, tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Seringkali kita memanjakan perasaan kita. Kita tidak mau dilukai, kita tidak mau diperlakukan tidak adil, kita tidak mau dianggap orang yang tidak penting. Ini perkara-perkara kecil yang seringkali dimunculkan oleh kuasa kegelapan untuk menjerat kita supaya kita tidak efektif untuk pekerjaan Tuhan. Pikirkan itu. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus menebus saudara dan saya. Menebus artinya hidup kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Hidup kita tersembunyi di balik salib Kristus. Apapun yang kita lakukan, baik itu makan, minum, atau melakukan apa saja, biarlah itu untuk kemuliaan Allah. Ampuni Tuhan, ampuni hamba-Mu yang belum bisa melakukan seperti apa yang Kau inginkan. Kami bisa memberitakan kebenaran ini, tetapi kami masih jauh dari sempurna. Tetapi ada satu tekad dari kami, Tuhan, kami mau terus melangkah. Sekalipun kami harus tertatih-tatih, kami akan melangkah dan terus melangkah. Kuatkan Roh Kudus, kuatkan kami hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami, Tuhan, ampuni. Kalau kami belum bisa menjadi teladan bagi banyak orang, kalau kami belum bisa menjadi teladan di keluarga besar kami, ampuni kami. Ampuni. Tapi bila tekad kami, Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan, akan terus kami nyatakan dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Di jalan terjal berdebu, itu juga yang harus kami lewati. Haleluya. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya kepadamu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku,
melawati kami dalam ibadah sore hari ini. Kebenaran-kebenaran firman-Mu meteraikan di dalam setiap hati kami, juga jemaat Alitea khususnya dan orang-orang yang mendengarkan. Tuhan, pimpin terus perjalanan hidup kekristenan kami hari lepas hari. Kami mau menjadi orang-orang yang taat sekalipun penderitaan itu ada di depan mata kami. Kami mau menjalani hidup ini yang kami persembahkan untuk Engkau yang telah menebus kami, yang telah membayar lunas lewat korban di kayu salib. Hidup yang kami jalani ini bukanlah hidup milik kami lagi, tetapi milik Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan kami, umat-Mu sidang jemaat Alitea Cimanggis ini, dan apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin terus kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi pandemi corona Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau akan pakai orang-orang yang bertanggung jawab atas ini semua. Berikan mereka hikmat marifat yang dari surga. Persatukan seluruh tenaga medis, tenaga paramedis Tuhan, untuk mengatasi Tuhan, pandemi corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan segera Engkau pulihkan negara kami yang kami kasihi. Engkau bebaskan Tuhan, Engkau sembuhkan saudara kami yang saat ini Engkau izinkan sakit, dirawat oleh karena corona Tuhan. Tuhan, lawati mereka satu persatu jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat segala sakit penyakitnya, sembuhkan, sehatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyembah nama-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.